هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار كالنار وضية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah mushola Al-Jauhar serta jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa mengawali di setiap aktivitas kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkumpulnya segala bentuk kemuliaan di dalam diri kita, baik itu keimanan yang masih melekat di dalam jiwa kita, keislaman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam diri kita, kesehatan dan waktu luang. Semua kumpulan-kumpulan nikmat ini adalah melengkapi kebahagiaan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Semoga juga kebahagiaan ini akan kekal sampai kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbekal kebaikan demi kebaikan. Amin Allahumma amin. Terlebih adalah kita sudah menjalani di bulan haram ini, ya di bulan Dzulqa'dah itu sampai kemudian tidak terasa ini sudah masuk ke hari ke-20 karena memang terhitung dari maghrib ini sudah tanggal 20 Dzulqa'dah, artinya sudah 2/3 yang kita lalui. Sehingga di sisa-sisa ini, kalaupun nanti ada juga sambungannya bulan Dzulhijjah dan juga bulan Muharram, mari kita lebih tingkatkan lagi semangat ibadah kita. Salat yang tadinya mungkin kita hanya melaksanakan salat wajib yang 5 waktu saja dan juga secara berjamaah, kita tambah dengan rawatibnya. Karena Nabi menjamin 12 rakaat baik itu qobla dan ba'danya di dalam rawatib dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Kemudian juga dari bacaan-bacaan Al-Quran kita yang mungkin kalau di bulan-bulan biasa kita baru mampu membaca setiap harinya baru 1 ayat 2 ayat, maka di bulan haram ini mari kita tingkatkan lagi intensitas atau keseringan dari membacanya, atau kebanyakan dari membacanya ya. Misalkan bisa setengah juz, bahkan mungkin 1 juz, komitmen. Pokoknya saya di setiap bulan haram tabungan untuk di bulan-bulan yang akan datang saya akan membaca lebih semangat lagi di dalam membaca Al-Quran. Sedekah juga seperti itu. Termasuk di dalamnya nanti ketika kita sudah menginjak atau memasuki bulan Dzulhijjah, itu juga ada sebuah syariat yang agung, syariat yang mulia, yang mana syariat tersebut akan selalu terus berulang. Syariat tersebut akan selalu lestari, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya yang hanif, hamba-hambanya yang lurus, hamba-hambanya yang ikhlas berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat kurban. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari ini kita akan mencoba menggali hikmah. Hikmah ini bukan fadilah ya. Kalau fadilah
ya sudah termasuk di dalamnya, akan tetapi lebih kepada membangun kesadaran kita, baik yang sudah berkurban atau mungkin yang punya niatan akan tetapi belum terwujud, belum terlaksana karena ya ternyata belum tercukupi juga dana yang dimiliki, atau sama sekali yang tidak terlintas di benaknya, di dalam pikirannya mau kurban. Pokoknya yang penting saya makan daging, tapi ya pokoknya ngikut punya orang sajalah. Nanti yang penting tiap tahun makan daging kurban. Apakah tidak terlintas di dalam benak kita, di dalam hati kita untuk bisa berkurban, artinya adalah untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Karena semuanya juga ya makan. Karena memang di hari itu memang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita bahkan tidak boleh puasa tanggal 10, 11, 12, 13, suruh makan Bapak Ibu sekalian. Makanya itu akan senantiasa ada terus ya. Makanya manusia bisa kita garis bawahi, kalau kemudian diajak makan sregep, seneng. Makanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan syariat ya, menitipkan satu bentuk ketetapannya di setiap bulan-bulan ya, khususnya adalah bulan Dzulhijjah, itu ada syariat yaitu kurban yang di dalamnya ujung-ujungnya ya 3M, makan, makan dan makan lagi. Jadi 3M itu makan, makan dan makan. Insya Allah semuanya akan merasakannya. Nah, akan tetapi alangkah kemudian lebih baiknya kita sebagai hamba-hamba yang beriman ini juga andil di dalamnya, di dalam mempersembahkan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya akan merasakan, dirinya merasakan, keluarganya juga merasakan, begitu juga masyarakat secara luas. Umat itu akan merasakan, mencicipi bagaimana rizki yang Allah titipkan kepada diri kita. Oh, ternyata dicicipi oleh saudara-saudara kita yang nantinya akan saling mensyafaati, yang nantinya akan saling menolong ketika nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, atau ya ketika kita menghadapi segala bentuk apa-apa yang menjadi konsekuensi yang harus kita jalani di kampung akhirat. Bapak Ibu jamaah arsyadani wa rasyadakumullah, maka kurban ya, kurban itu dari kata koruba yang artinya adalah mendekatkan diri. Karena wujud dari kurban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain hanya itu. Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dari harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita masing-masing. Ada juga yang menamai dengan udhiyah. Disebut udhiyah karena disembelihnya di waktu duha, makanya disebut udhiyah. Atau juga diartikan disebut udhiyah karena apa? Karena itu pengorbanan. Mau tidak mau ya kita harus mengorbankan, menyisihkan harta yang dikantongi oleh kita, baik mungkin dikantonginya berupa ada di ATM atau mungkin uang cash yang ada di dalam kantong kita, di dompet kita, untuk dibelikan hewan kurban. Bisa juga disebut korban kalau bahasa kita ya. Karena apa? Memang mengorbankan harta. Untuk apa? Supaya terjaga, terbebas dari sifat bakhil. Tahu bakhil Bapak Ibu sekalian? Pelit, kedekut ya. Artinya hanya memikirkan egonya sendiri, hanya memikirkan dirinya sendiri. Mungkin kalau setiap hari ya bisa makan daging, akan tetapi yaitu tadi dia tidak ingin bahwasanya saudaranya juga minimal saja setahun sekali makan daging juga. Entah itu daging kambing, apalagi terlebih yaitu daging sapi ya. Dengan apa? Dengan wujud kurban ini tadi. Nah, maka ya dari kurban inilah Allah Subhanahu wa taala selalu melestarikan syariat ini sampai kemudian nanti tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menyudahi kehidupan di muka bumi ini dengan jadinya ya, atau dengan terjadinya hari kiamat ya. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, hikmah dari kurban adalah bukti hidupnya iman seseorang. Jadi poin pertama yang perlu kita pahami, kalau orang ini sudah berani berkurban, mengorbankan hartanya, menyisihkan hartanya yang Allah Subhanahu wa taala sejatinya titipkan ke dalam dirinya, berarti imannya hidup. Lah bagaimana bagi yang tidak mampu? Tadi ada niat minimal ada niat. Makanya tadi kasakusuk dengan guru-guru di rumah Quran ya, gimana kalau kita nabung yuk? Makanya saya tegaskan yang penting punya niat dulu. Pasang niat dulu sungguh-sungguh di dalam sebuah
perkataan ya, dalam sebuah qaul ya, atau mungkin kalau bahasa kita ini mahfuzat gitu ya, kata-kata emas. Dikatakan idza shadaqal azmu, kalau azam sudah dikuatkan, sudah jujur, kalau niatnya itu adalah lillah ya, kalau niatnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, menguatkan niat, wadhahas sabil, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memuluskan jalan. Tapi kalau niat saja sudah tidak ada, keun we batur we do kurban mah, ulang penting mah makan daging. Tidak ada sedikit pun terbersit di dalam dirinya, dalam jiwanya, saya pengen kurban ya Allah, saya untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, kemudian juga untuk masyarakat secara umum, supaya bisa merasakan harta titipan Engkau yang diberikan kepada hamba ya Allah. Menangis di sepertiga malam, ternyata tiba-tiba ada yang bayar hutang minimal senilai 5 juta misalkan. Musola Al-Jauhar nih kurang 3 orang nih, baru 4 ya. Baru 4 yang daftar untuk kurban sapi, mudah-mudahan tahun ini terlaksana ya, tinggal 3 lagi. Sudahlah, saya masukkanlah, ikut serta di dalam kurban sapi, khususnya adalah di musola kita tercinta. Masya Allah. Ini bukti dari bahwasanya iman seseorang itu hidup. Mana buktinya? Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Hajj, surat yang juga kaitannya tentang haji, karena memang erat kaitannya, yaitu dengan termasuk ibadah kurban ya. Surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah daging-daging dan darah-darah yang kemudian dialirkan tadi yang mencapai atau yang sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum. Maka Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di hati, bukan hanya di pakaian saja, bukan hanya di background saja, bukan hanya di casing saja, tapi hatinya yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya hidup, gak eman-eman terhadap hartanya, senang sedekah dia. Karena disebut saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Sedekah itu adalah dari membenarkan, atau karena kejujuran imannya maka dia senang sedekah. Nah, termasuk di dalam jalur sedekah ini adalah kurban. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan terbuka cakrawala kita, terbuka wawasan kita, terkhusus adalah terbuka hati kita. Untuk apa? Untuk bersama-sama menyenangkan kita sendiri. Karena logikanya seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita kurban itu bukan pure untuk mereka, bukan murni untuk masyarakat kemudian kita nggak boleh makan. Nah, ini salah yang seperti ini. Pemahaman yang perlu diluruskan, yang kurban nggak boleh makan. Loh, siapa bilang? Nabi sudah mengisyaratkan, Nabi sudah mensyaratkan bagi yang mudhahi, bagi yang berkurban itu ada 1/3 bagian dagingnya. Lah itu kan masih makan. Kok ya eman-eman gitu? Kok sampai kemudian tega akhirnya setiap tahun atau mungkin di tahun itu kok sama sekali tidak ada yang kurban, padahal mampu. La haula wala quwata illa billah. Ini perlu kita perhatikan ya, dengan serius ya dalam hal ini. Maka karena ada 1/3 bagian, lah kita juga berarti kan kebagian, keluarga juga makan dagingnya nanti. Kemudian yang lainnya, yang 2/3-nya yaitu untuk masyarakat secara umum. Bahkan orang kafir pun boleh merasakan bagaimana nikmatnya daging kurban yang disembelih oleh orang muslim sebagai bentuk apa? Syiar tadi. Mudah-mudahan dia juga mau masuk Islam. Karena apa? Islam kan rahmatan lil alamin gitu. Lah kok ngeluarkan hartanya saja kok kemudian tidak mau, karena sebenarnya itu banyak sekali yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kebangetan sekali. Karena apa? Karena bukti ketakwaan itu adalah berani berkorban. Itulah yang perlu kita pahamkan ke dalam diri kita ya, di benak kita dipikirkan seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tanda syukur orang beriman. Jadi ibadah kurban yang dilakukan Bapak Ibu sekalian itu adalah menjadi tanda bersyukurnya orang beriman. Jadi kalau Nabi SAW itu cara bersyukurnya sholat
tahajudnya beliau sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak ketika ditegur oleh Ibunda Aisyah, kemudian juga oleh sahabat Ibnu Abbas kalau tidak salah ya, atau Ibnu Abbas ya. Ya Rasulullah, kok sampai segitunya sih ibadah engkau, padahal engkau ini orang yang sudah diampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Kok bisa-bisanya cara bersyukurmu itu kok seolah-olah kelewatan? Apa cara ibadahnya itu kok seperti itu? Akhirnya Nabi hanya menjawab, afala akuna abdan syakura. Memang saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Nah ini, maka kita mencontoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minimal ketika ada kelapangan harta diniatkan Bismillah nawaitu, saya setiap tahun harus kurban karena mampu. Kalau nggak mampu ya niatkan dulu, punya niat dulu, intinya pasang dulu niatnya. Jamaah rahimani rahimakumullah, di muqaddimah sudah kita sampaikan di dalam surah Al-Kautsar di ayat 1 sampai ayat yang kedua Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami berikan kepada engkau, meskipun ini adalah khitabnya yang diajak bicara itu Nabi Muhammad, akan tetapi ternyata ya umum kepada kita sebagai umatnya, sungguh telah kami berikan kepada engkau itu nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Meskipun para ahli tafsir juga mendefinisikan, memaknai Al-Kautsar itu telaga Kautsar yang nantinya milik Nabi SAW di surga, sungai Al-Kautsar ya. Tapi Al-Kautsar ini secara sorihnya, secara jelasnya itu adalah nikmat yang banyak. Betapa tidak? Wong kita bisa bicara, kita bisa merasakan manis, asin, asem atau kecut ya, pahit. Itu dari siapa kalau bukan dari Allah? Bisa melangkah, berjalan, bisa mengayunkan tangan, bisa melihat, bisa mendengar dengan jelas setiap suara-suara yang kita dengarkan. Dari siapa itu kalau bukan dari Allah? Dan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terkumpul apalagi di dalam diri orang-orang beriman. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi saja menegur, Muhammad, saya ini sudah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau wahai Nabi Allah. Maka fasalli, dirikanlah salat, li rabbika, yaitu untuk Tuhanmu, wanhar, dan juga menyembelihlah. Dan juga sembelihlah hewan kurban atau sembelihlah hewan sembelihan yang mana itu dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan logikanya kemudian terbalik. Lah, Allah kan nggak butuh dengan makhluknya, kok Allah butuh dengan kurban? Nah, ini adalah sebuah permainan dalil ya. Itu memainkan dalil, itu orang-orang liberal ya, itu yang paling hobi seperti itu. Bukan kemudian Allah butuh dengan kambing kita, bukan Allah butuh dengan sapi kita, dengan unta kita, bukan seperti itu. Allah ingin menguji jujur nggak sih ini iman orang ini nih. Kalau jujur memang dia berani untuk berkorban, kalau memang tidak jujur ya tidak akan berani. Takut dia dengan bayangan, wah kalau saya korbankan ini gimana ini, harta saya berarti berkurang. Nah, ini adalah sebuah image yang harus diluruskan ya. Pemikiran yang memang harus benar-benar dibenahi. Bahkan para ikhwas sekalian, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasul ini beliau yang pribadinya sangat santun, pribadinya yang luar biasa helm ya, lembut ya, akan tetapi dalam perkara hak-hak Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam hal ini adalah kurban bagi yang mampu, beliau tegas, ngancem beliau. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan, man kana lahu sa'atun, siapa yang punya kelapangan harta, siapa yang memiliki harta yang banyak, walam yudahi, tapi tidak mau kurban di tahun itu, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musola kami, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kita, jangan dekat-dekat dengan, artinya jangan kemudian ngaku-ngaku bahwa itu adalah golongan orang-orang beriman. Karena apa? Karena bisa jadi digolongkan dengan Qarun, bisa jadi digolongkan dengan Fir'aun. Karena apa? Itu tadi,
tidak mau mengorbankan dari titipan yang sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan. Maka Allah ini menitipkan kekayaan, kemudian juga menjadikan miskin seseorang, itu juga ujian. Ketika dititipkan kekayaan, Allah ingin melihat ini orangnya amanah atau tidak dengan hartanya. Kalau hanya dipakai foya-foya, kemudian menabung atau mungkin menumpuk aset-aset yang ada, ya percuma. Punya harta banyak ya, kemudian hanya untuk menumpuk aset-aset yang ada, sedangkan yang akan dibawa ke liang lahat nanti itu hanyalah kain kafan yang sebenarnya mungkin kalau harganya tidak seberapa dengan kekayaan yang dimilikinya. Kunci kontak mobil nggak mungkin dimasukkan ke dalam kuburan. Bahkan mungkin rumah ya yang tadinya dibeli, kok ternyata si pemiliknya ini mati, nggak mungkin dibawa ke dalam kuburan, dan itu tidak ada ajarannya di dalam agama Islam. Artinya Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, Nabi SAW menegur seperti ini, jangan sampai ada orang-orang yang diberi kelapangan harta tidak peduli terhadap saudaranya, karena memang kehidupan di dunia ini ada dua warna. Satu warna mereka ini adalah diberi kelapangan harta sebagai bentuk ujian juga. Kemudian yang kedua adalah mereka yang diuji dengan kemiskinan tapi bersabar, tidak meminta-minta, tidak kemudian mereka berpangku tangan, akan tetapi terus berusaha. Makanya tidak jarang ada orang-orang yang naik haji padahal sebenarnya dia adalah tukang becak. Ada kan? Dan itu viral ya. Kemudian ada juga yang dia menabung lama gitu ya. Nah apalagi kurban. Dan banyak juga orang-orang yang miskin yang notabene dia adalah orang miskin papa, akan tetapi ternyata bisa kurban. Kemarin belum lama saya disodori sebuah video WhatsApp ya. Anak kecil itu, anak remaja, namanya lupa tapi ya, itu kalau nggak salah di daerah mana gitu ya, umurnya sekitar 11 tahun atau 13 tahun gitu, laki-laki. Jadi setiap uang jajan dia sisihkan untuk apa? Setiap tahun supaya bisa kurban. Masya Allah. Ya ini tadi. Karena apa? Itulah tanda syukurnya orang yang beriman. Coba bayangkan kalau kekayaan tadi kok secara spontanitas, secara tiba-tiba semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi hanguskan. Mau bagaimana kita sebagai orang-orang yang dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ada juga pemahaman kurban itu sekali seumur hidup, dan ini juga perlu diluruskan. Mana dalilnya? Datangkan dalilnya. Siapa yang berbicara seperti itu? Karena apa? Karena Nabi sudah menegaskan, orang yang mampu kok nggak mau kurban setiap tahun, maka dah nggak usah deket-deket musola kami. Artinya Nabi nggak mau, nggak sudi menganggap bahwasanya orang tersebut adalah umat Muhammad atau umat Rasulullah SAW. Tegas beliau. Padahal beliau orang paling santun sekali. Semua orang yang kenal dengan Rasulullah SAW tidak akan pernah mengenal beliau ini orang yang kasar, orang yang kemudian suka mencaci gitu ya. Akan tetapi beliau ini orang yang lembut, tapi dalam hak Allah Subhanahu wa taala beliau tegas. Karena apa? Itu semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bukti bahwa harta hanyalah titipan. Jadi harta yang kita miliki, sebenarnya kalau disebut dimiliki itu sebenarnya kita terlalu pede Bapak Ibu sekalian. Harta yang dititipkan oleh Allah kepada diri kita, baik anak, kemudian mungkin harta berupa ya benda ya, uang atau mungkin aset yang ada, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu Allah ngambil ya sudah, relakan. Oh itu titipan kok bisa-bisanya kita marah-marah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya ya. Belum lama ini saya diceritakan oleh guru saya yang beliau ini punya ruko, yang rukonya itu baru diisi kalau tidak salah sekitar senilai 200 juta di daerah Bekasi. Kemudian beliau cerita, anak buahnya datang, Ustadz, qadarullah wa masyafa'ala. Jadi orang kalau kena musibah yaitu doanya qadarullah wa masyafa'ala. Kalau mau berdoa sebagaimana doanya Ummu Salamah, ya Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif lahu khairum minha. Ya Allah, berilah pahala terhadap musibah yang aku alami, dan juga gantikan dari musibah tersebut yaitu dengan yang terbaik, dengan yang baik dari musibah yang terjadi tadi. Maka beliau bertanya, apa maksudnya Mas?
ruko kita kebakar, Ustaz. Jadi barang yang sudah kita masukkan senilai 200 juta hangus terbakar bersama tokonya. Beliau hanya mengatakan qadarullah masyafa'ala, alhamdulillah, untung iman kita masih ada di dalam diri kita. Masya Allah. Itu seperti itu. Dia tidak takut dengan dunia yang meninggalkannya. Karena apa? Karena masih ada poin yang paling berharga dalam dirinya, dalam jiwanya, yaitu iman. Maka inilah bukti bahwa harta hanyalah titipan, para bapak ibu sekalian. Sehingga dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat di ayat yang ke-102 tentang dialog, ya, tentang dialog percakapan antara ayah dengan anak, yaitu beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Bagaimana redaksinya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika Ismail ini sudah mulai beranjak remaja, belia, sa'ya itu sudah bisa kerja. Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dalam tafsirnya, penantian Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu si jabang bayi lahir, yang ternyata dari Siti Sarah belum pun punya anak, kemudian beliau menikah dengan Siti Hajar, ternyata punya anak yang namanya Ismail. Penantiannya kata beliau adalah 80 tahun. Coba bayangkan, 80 tahun Bapak Ibu sekalian, menanti si jabang bayi lahir, menanti sang anak, sang buah hati lahir ke muka bumi ini. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Ismail sudah mulai, ya udah disusui lah ya, diurusi, kemudian disusui, dibesarkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah mulai bisa bekerja, ngusungi kayu atau mungkin ikut berburu bersama sang ayah, karena memang Nabi Ibrahim juga pandai berburu, ahli panah ya, termasuk Nabi Ismail juga keturunannya. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam ayatnya ini, jadi ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya bapak itu bermimpi, yaitu menyembelih kamu. Fangdur madza tara. Kira-kira bagaimana pendapatmu wahai anakku? Wah, kalau anak bukan anak orang beriman, bapak ini kok ngawur, sesat ini ajarannya. Nah, kalau sekarang ya jelas. Kalau sekarang kok ada yang ngaku-ngaku, Pak Eki ngimpi apa Pak? Api orang ngimpi ini mau dipasangin nomor mungkin ya. Naudzubillah. Ngimpi nyembelih awakmu, halah. Orang mungkin. Atau mungkin orang Sunda ya. Bapak teh ngimpi jang. Rek mencit maneh gitu. Wah, anaknya kabur tuh jelas. Karena apa? Bapaknya bukan nabi kok. Ini wahyu ini. Ini wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai bentuk ujian kepada Nabi Ibrahim. Sampai kemudian Nabi Ismail menjawab, ya, ketika fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka kata Nabi Ismail alaihissalam, ya abatif al, wahai bapakku, wahai ayahku, kerjakan, silahkan lakukan, matu maru, apa yang memang menjadi perintah kepada engkau, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka niscaya engkau akan menjumpai, akan mendapati diriku sebagai bagian dari orang-orang yang bersabar. Coba bayangkan, penantian 80 tahun, bukan penantian yang sebentar, bukan yang sekejap. Setelah anak lahir, sudah mulai bisa kerja, sudah mulai bisa, kalau bahasa Sundanya itu udah bisa nalang ke kolotnya ya, ke orang tuanya, malah suruh nyembelih. Ini kalau bukan derajatnya orang beriman, kalau bukan kelas-kelasnya, levelnya orang-orang bertakwa, wah stres ini. Yakin stres ya. Jangankan sudah bisa bekerja, anak kemudian bayi ya, kemudian dia ternyata meninggal dunia, wah stresnya minta ampun. Karena apa? Yang ngandungnya itu kan ya cukup lama, 9 bulan juga dirawat, kemudian terus dijaga. Bahkan betul-betul dilindungi dari segala bentuk mara bahaya. Ketika lahir ceprot ke muka bumi meninggal dunia, itu kecewa. Ya, itu fitrahnya manusia seperti itu. Yang penting jangan keterlaluan. Nah, ini kalau sudah dewasa, sudah bisa bekerja, kok malah suruh nyembelih.
Tapi karena memang itu adalah bagian dari perintah dari Allah, Nabi Ibrahim tidak pikir panjang. Wis pokoknya wis udah kamu ini berbaring, udah tak sembelih. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan domba yang gemuk. Disitulah awal mula bagaimana syariat kurban. Karena apa? Tadi bukti bahwa harta itu hanyalah titipan. Harta paling berharga apa Bapak Ibu sekalian? Secara duniawi, anak. Tega anaknya dijual. Siapa yang tega anaknya dijual? Lah pokoknya pokoknya anak saya dijual aja lah. Pokoknya saya pengen dapat Innova Reborn. Tak jual ini kira-kira berapa nih? Laku enggak? Masih umur 5 tahun. Oh, gila itu orang tua yang seperti itu. Gila enggak masih kayak gitu, Mas? Ya, aneh lah. Makanya termasuk kalau dalam hal dunia, ya harta paling berharga itu adalah anak, ya. Tapi ternyata karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa dikorbankan. Maka Allah tidak mau menzolimi hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak mau menjadikan hamba-hambanya itu sengsara, tersiksa. Digantilah dengan yang lain, ya. Syariatnya tetap ada, akan tetapi diganti dengan hewan ternak atau hewan gembalaan. Maka yang keempat adalah dunia dan perhiasannya bukan segalanya. Jadi yang beranggapan dunia ini segala-galanya tertipu kita. Tertipu. Yang menganggap dunia itu adalah segala-galanya dan perhiasan pernak-pernik yang ada di dunia ini segala-galanya, sungguh telah ditipu oleh setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-14, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan indah bagi manusia itu adalah kecintaan terhadap syahwat minan nisa, kecenderungan kepada wanita, wal banin, kecintaan kepada anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, dan juga eman-eman kalau sudah punya perhiasan emas maupun perak. Nah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wal khailil musawwamati, dan juga terhadap kuda pilihan. Ya, kuda pilihan kita sekarang ya pokoknya mobil yang punya, yang kita punya, motor yang kita punya itu adalah kuda besinya. Itu adalah kuda pilihan kita. Wal an'am, dan begitu juga al an'am, hewan ternak, wal harth, dan juga adalah pertanian yang kita miliki. Dzalika mata'ul hayati dunya, itu semuanya hanyalah pernak-pernik dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat kembali yang terbaik. Artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbendaharaan yang paling baik. Jamaah rahimani rahimakumullah, kaitannya dengan Al-An'am, ya ini juga adalah ada singgungannya dengan bagaimana kita mau merelakan atau mungkin mau mengorbankan baik harta atau mungkin hewan ternak yang ada ketika memang mampu. Kalau belum mampu tadi, pasang dulu niat, oh ini masih kecil, tahun depan insya Allah saya kurban, minimal kambing misalkan. Itu sudah luar biasa itu, mulia. Siap Kang Kamal? Iya. Yang penting itu Bapak Ibu sekalian, pasang niat dulu lah pokoknya. Ini saya akan tegaskan terus ya. Karena apa? Kalau sudah ada niatan, Allah pasti akan memberi jalan. Tapi kalau niat juga sudah tidak ada, jangan kecewa kalau tidak terwujud. Karena apa? Lah niat aja nggak ada kok. Gimana mau mewujudkan? Wah saya mau susah, mau kurban, lah niat aja enggak. Gimana mau kurban? Dipasang saja tidak di dalam hati kita, dicatat di dalam hati kita, insya Allah pokoknya saya punya azam, punya keinginan, punya kekuatan hati untuk bisa berkurban. Nah kalau niat saja tidak ada, ya terus gimana mau kita mewujudkannya? Kemudian yang terakhir adalah harta yang kita keluarkan, ya, baik infak atau sedekah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Termasuk dalam hal ini yang kita korbankan, yang kita jadikan hewan kurban, dipotong, kita makan bersama-sama, bersama masyarakat luas, bersama umat, itu adalah harta yang sesungguhnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfadu. Mohon maaf. Apapun yang ada di dalam diri kalian itu yang fad, akan hilang. Semuanya akan musnah, semuanya akan binasa. Kalau dimakan ya jadi kotoran.
Kalau dipakai ya rusak, usang, seperti pakaian atau mungkin apa-apa yang kita pakai. Wa ma indallahi baq. Dan adapun yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang nantinya akan kekal. Itu sebenarnya yang nantinya akan menjadi harta sesungguhnya bagi engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajarkan kepada istri-istrinya untuk tidak pelit. Dalam hadis riwayat Tirmidzi diceritakan bahwa Nabi itu nyembelih domba. Nabi menyembelih seekor domba, kemudian setelah disembelih, selesai proses penyembelihan, dibagikan daging-dagingnya oleh Ibunda Aisyah. Bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sudah dibagikan belum dombanya? Daging domba yang tadi disembelih?" "Sudah ya Rasulullah, kecuali bahunya yang saya sisakan." Karena Nabi itu hobi juga dengan paha yang sebelah kanan, ya, paha kambing yang sebelah kanan itu favoritnya Rasul. Itu luar biasa, memang enak ya. Daging. Nah, disisakan bahunya oleh Aisyah. Cuman itu yang tersisa. Maka kata Nabi, enggak, bukan. Yang tersisa itu adalah yang habis. Yang tersisa itu justru yang dibagi-bagikan kepada tetangga kanan kiri kita. Sedangkan bahunya itu adalah yang nantinya akan tidak tersisa. Artinya sedangkan bahunya tadi yang kamu sisakan, itu yang nantinya akan musnah karena apa? Ya dimakan, jadi kotoran. Nah, ini Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini menggugah kita semuanya. Kalaupun mungkin sudah ada niatan tapi ternyata belum mampu terwujud karena memang keterbatasan finansial, ya mau gimana lagi, masa mau dipaksa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan jalan rizki kepada yang sudah berniat tapi ternyata belum juga bisa mewujudkan, belum ya, bukan tidak mau. Mudah-mudahan Allah memberikan kelonggaran. Bagi yang sudah meniatkan dan bahkan sudah nyemplung, saya ikutan. Saya ikut andil di dalam kurban tahun ini. Mudah-mudahan Allah berkahi hartanya. Mudah-mudahan Allah terima kurbannya dan mudah-mudahan dijaga keluarganya dari segala bentuk mara bahaya dan khususnya adalah jilatan api neraka. Dan yang sama sekali tidak terbetik di dalam hatinya untuk kurban, mudah-mudahan Allah menyadarkan karena apa? Dunia ini sementara dan sedangkan dia akan meninggalkannya sehingga dia tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Tentunya menyadarkan kita semuanya, mudah-mudahan kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu peka terhadap ajakan-ajakan Allah, terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang semua syariat tersebut akan membawa kemaslahatan. Karena apa tadi? Ujung-ujungnya makan, ya. Karena apa itu tadi? Ujung-ujungnya kita suruh makan dan kita suruh pesta-pesta. Dan itu adalah Yaumun Nahar, ya. Yaumun Nahar itu adalah hari di mana penyembelihan itu adalah hari sukacitanya orang-orang beriman, ya. Demikian jamaah rahimani rahimakumullah, apa yang dapat saya sampaikan ini juga adalah cambukan bagi saya pribadi. Mudah-mudahan juga Allah melapangkan harta saya sehingga bisa ikut andil, ya, di dalam ibadah kurban ini. Dan juga kepada jamaah sekalian, mari kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat. Semoga Allah lapangkan dan Allah mampukan. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار كالنار وضية.